Pernah kepikiran gak sih apa sebetulnya kekuatan terbesar yang ngebentuk dunia kita sekarang? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas jawabannya, inovasi. Ekonom Joseph Schumpeter ini tahu banget resikonya. Inovasi itu bisa jadi hadiah yang luar biasa atau malah jadi kehancuran total. Tapi anehnya, kekuatan sebesar ini justru sering banget disalahpahami. Coba deh kita pikirin. Inovasi itu kan alasan kenapa hidup kita sekarang jauh lebih makmur dan kenapa angka kemiskinan ekstrim di seluruh dunia itu turun drastis. Anehnya, cerita tentang gimana inovasi itu terjadi seringkali salah kaprah. Oke, jadi pertanyaannya, apa sih inovasi itu dan gimana sebenarnya cara kerjanya? Yuk kita bedah bareng-bareng teka-teki ini. Kita mulai dengan ngeruntuhin mitos paling terkenal, mitos momen lampu pijar yang muncul tiba-tiba. Oke, buat mecahin misteri ini, langkah pertamanya adalah kita harus lihat inovasi bukan sebagai satu momen ajaib, tapi sebagai sebuah proses. Yuk kita pisahin mana mitos yang sering kita dengar sama kenyataan yang sebetulnya jauh lebih seru. Kita semua kan suka ya cerita soal jenius yang kerja sendirian, terus tiba-tiba, eureka, dapat ide cemerlang. Tapi kalau kita lihat buktinya, ceritanya itu sama sekali beda loh. Kenyataannya, inovasi itu jauh lebih kolaboratif. Nah, ini dia intinya. Inovasi sejati itu bukan jalan lurus yang mulus. Justru ini tuh proses evolusi yang ya bisa dibilang berantakan. Ini tentang ngegabungin ide-ide lama dengan cara yang baru. Dan yang paling penting ini tuh hasil kerja tim, bukan usaha satu orang doang. Oke, teorinya kedengeran keren sih. Tapi apa beneran gitu cara kerjanya? Nah, daripada nebak-nebak, mending kita langsung lihat aja beberapa contoh kasus dari sejarah yang nunjukin gimana proses inovasi yang sebenarnya itu berjalan. Contohnya mesin uap deh. Ini bukan hasil karya satu orang jenius loh, tapi evolusi pelan-pelan selama puluhan tahun. Setiap penemu itu ngebangun di atas kerjaan orang sebelumnya. Yang menarik, Newcomen itu bahkan bukan ilmuwan, tapi seorang praktisi, seorang pandai besi yang nemuin cara buat bikin desain yang udah ada jadi jauh lebih baik dan lebih aman. Proses perbaikan sedikit demi sedikit kayak gini namanya inovasi inkremental. Mungkin kedengarannya nggak seksi ya dibanding kata disrupsi, tapi jangan salah, dampaknya buat ngubah dunia itu luar biasa banget. Contoh paling nyata nih, coba lihat deh keselamatan penerbangan. Ribuan perbaikan kecil yang terus-menerus, mulai dari hal yang kelihatannya sepele, kayak checklist sampai bentuk tuas kontrol, udah bikin terbang itu 54 kali lipat lebih aman dibanding 50 tahun yang lalu. Bukan satu terobosan besar, tapi ribuan langkah-langkah kecil. Kalau kita lihat semua manfaatnya, logikanya semua orang bakal seneng dong sama inovasi. Tapi, anehnya, sejarah nunjukin sebaliknya. Hampir setiap ide baru yang hebat itu pasti dapat perlawanan sengit. Nah loh, kok bisa gitu ya? Nah, coba perhatiin deh polanya di sini. Ini yang menarik banget. Argumen yang dipakai buat ngelawan kopi di abad ke-17 itu hampir sama persis sama argumen buat ngelawan teknologi baru sekarang. Selalu ada pihak yang kepentingannya terancam, dan mereka sering banget pakai taktik menakut-nakuti buat ngelindungin posisi mereka. Polanya sama terus. Oke, dengan ngerti soal perlawanan ini, kita jadi sampai ke pertanyaan yang lebih praktis. Kalau kita mau terus maju, apa sih yang sebenarnya dibutuhin buat menciptakan inovasi di zaman sekarang? Jawabannya mungkin bukan yang Anda bayangin. Jadi kuncinya itu bukan nungguin jenius datang, tapi soal menciptakan sebuah lingkungan di mana orang-orang itu bebas buat bereksperimen, di mana kegagalan itu nggak dianggap sebagai akhir dari segalanya, tapi justru sebagai data berharga, data buat belajar, biar bisa coba lagi dan jadi lebih baik. Ini persis seperti yang dibilang sama salah satu inovator terhebat, Thomas Edison. Dia tahu banget kalau kerjaan yang sebenarnya itu bukan di idenya, tapi di eksekusinya. Bayangin aja, timnya itu nguji lebih dari 6.000 bahan berbeda cuma buat nemuin filamen yang pas buat bola lampu. Nah, itulah yang disebut 99% keringat. Nah, ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan terakhir buat kita renungkan. Inovasi itu bukan hadiah ajaib yang tiba-tiba jatuh dari langit. Inovasi itu sebuah proses yang butuh kerja keras dan keberanian buat ngambil resiko. Pertanyaannya buat kita semua sekarang, apa kita masih mau kerja keras buat itu? Atau kita bakal biarin rasa takut gagal justru malah melumpuhkan kemajuan kita?